teman-teman, selamat datang di channel Bolo bersama Makassar International Writer Festival 2024. Saat ini saya sedang berada di Benteng Rotterdam, tempat pelaksanaan festival, dan di sebelah saya sudah bersama dengan seorang sastrawan, juga aktivis dari Papua, Kak Esther. Halo, selamat siang Kak Esther. Selamat siang. Kami akan menemani Anda ngobrol dengan Kak Esther seputar kesusastraan dan juga seputar pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan aktivisme Kak Esther di Papua. Selamat siang Kak Esther, apa kabar? Baik. Bagaimana rasanya kembali ke Makassar? Ya, ini perjalanan kali ini bukan hanya perjalanan mengikuti event yang luar biasa, tapi saya juga kembali mengingat masa kecil saya di Makassar. Gitu. Sampai umur berapa Kak Esther di Makassar? Saya di Makassar dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP. Gitu. Jadi saya sekolah di SD Negeri Gotong-Gotong 1. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2. Gitu. Jadi familiar ya, kota familiar, Makassar. Ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap event Makassar International Festival ini? Ini event yang luar biasa untuk menurut saya. Selama ini kan saya dengar ada event-event sastra juga yang lain di Indonesia, tapi baru kali ini saya dapat undangan dan ada rekognisi ya untuk kami yang dari bagian timur Indonesia tentang karya-karya penulis-penulis dari bagian timur tengah maupun timur Indonesia, dan itu hal yang luar biasa untuk saya. Ini event yang bagus sekali untuk mendorong sebenarnya kemampuan anak-anak muda yang juga punya kemampuan di bidang itu ya. Jadi ini saya rasa senang sekali terlibat dalam event ini. Selain Kak Esther ini kan selain sebagai aktivis hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Papua, juga sangat aktif dan sangat produktif menulis puisi dan artikel-artikel yang berhubungan dengan Papua. Sebagai wilayah konflik di mana pelanggaran hak asasi manusia sangat masif ya di Papua. Kemudian dari sekian jalan yang ditempuh, misalkan kampanye atau Kak Esther menghadiri forum-forum internasional, kenapa sastra menjadi salah satu jalan yang Anda tempuh? Ya, sebenarnya ya aktivisme saya itu juga didorong karena karya-karya sastra yang saya pernah baca ya. Kebetulan waktu kuliah, saya kuliah di sastra Inggris ya. Di mana itu Kak? Di Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, UKSW ya. Dan ada sastra yang saya pernah baca, dan itu juga menjadi hal yang mendorong bahwa sastra itu punya kekuatan. Saya menyadari sastra punya kekuatan ketika saya membaca tulisan karya Alan Paton, judulnya Cry the Beloved Country. Nah, ini Alan Paton sebagai seorang novelis ini, tulisannya itu mempengaruhi Afrika Selatan untuk keluar dari masa kelam reimplementasi apartheid, dan karya sastra ini kemudian menyadarkan dunia internasional tentang persoalan apartheid dari kisah yang diangkat di dalam novel ini. Ini sudah diterjemahkan sebenarnya di bahasa Indonesia dalam Tangisan Anak Negeri. Jadi itu karya sastra yang luar biasa. Dia tidak langsung mengajarkan tentang apartheid, tapi dia memakai simbol-simbol di dalam karya sastra yang memberikan pesan kepada pembaca tentang persoalan rasisme. Nah, ini ketika apartheid dihapuskan 22 tahun kemudian setelah karya sastra ini terbit, salah satu dalam pidato Presiden Afrika Selatan itu menyebutkan bahwa salah satu yang mendorong sebenarnya gerakan meluas untuk menghilangkan apartheid ya tulisan dari karya sastra ini.
Jadi dari situ saya melihat, saya juga membaca tulisan yang ada beberapa penulis-penulis asing yang langsung, karena saya sastra Inggris, jadi kebetulan saya bisa langsung baca dengan bahasa aslinya. Jadi itu banyak membuka, dan disitulah saya sadar bahwa apalagi situasi Papua ya saat ini ya, situasi di mana ruang-ruang demokrasi itu semakin ditutup. Pembungkaman terhadap ruang demokrasi. Kami sudah tidak bisa melakukan protes secara damai. Hak-hak politik kami mulai dipersempit. Nah, di sini saya lihat bahwa kata saya membaca juga dari tulisan perjuangan masyarakat adat di Chiapas, Meksiko, di mana penulisnya Subkomandante Marcos itu menulis tentang kata adalah senjata. Itu sangat benar-benar berkesan untuk saya, dan saya bilang oh iya, kalau ruang-ruang ini ditutup, saya bisa memakai tulisan. Saya mampu menulis. Saya bisa menghasilkan. Jadi saya menulis cerpen, tapi belum dipublikasi. Saya menulis cerpen, saya menulis novel yang berapa tahun ini masih mandek ya. Karena terlalu banyak kesibukan. Baru puisi ini juga karena dipaksa teman saya ini. Udah diterbitkan dulu, nanti yang lain-lain kita terbitkan belakangan. Ini karena dipaksa, jadi saya salah satu. Ini karena didorong teman novelis Papua, Aprila Wayar, yang sebenarnya memaksa saya untuk publikasi ini seperti itu. Jadi berapa bahasa ini Kak Esther pernah ini baru masih dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah ada di Perpustakaan Nasional Australia. Kemudian di sini juga sudah, tapi sebenarnya terbatas, cuma 200 eksemplar saja. Saya tidak buat banyak. Selama Anda bekerja sebagai sastrawan kemudian berkarya, adakah bentuk-bentuk misalkan intimidasi secara fisik maupun non fisik yang Anda hadapi? Karena mungkin kan sebagai sastrawan atau aktivis Papua tentu saja tidak sama dengan aktivis atau sastrawan yang berada di luar Papua ya. Papua ini kan wilayah konflik ya, tentu akan mengalami situasi yang berbeda. Bisa Anda ceritakan adakah yang semacam ya intimidasi atau kendala ya, maupun fisik maupun non fisik? Ya, kalau fisik itu saya belum alami, ya baru penangkapan. Tahun lalu. Penangkapan itu baru ya? Baru 2022 karena protes keberlanjutan implementasi Otsus Papua ya, otonomi khusus. Tetapi untuk pembatasan sebenarnya yang saya alami justru di akun-akun media sosial saya seperti itu. Jadi mungkin saya di Twitter tuh saya banyak diikuti oleh media-media asing dan sebagainya ya. Sekali saya kasih naik caption itu pasti langsung di-share seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi mungkin isolasi. Saya diisolasi, akun saya bermasalah, kadang tidak bisa saya akses. Yang terakhir saat ini sedang saya alami, saya sudah tidak bisa mengakses Facebook saya, karena Facebook saya pakai sebenarnya untuk membuat, karena komunitas di Papua ini anak-anak mudanya kebanyakan memakai Facebook. Teman-teman jaringan juga banyak yang pakai. Jadi saya sengaja kadang-kadang posting itu situasi-situasi di Papua, dan itu mungkin dianggap ancaman. Jadi sekarang saya sudah tidak bisa mengakses akun saya. Instagram juga seperti itu. Terakhir saya posting tentang persoalan isu masyarakat adat langsung tidak bisa berfungsi beberapa waktu seperti itu. Jadi ancamannya seperti tadi saya bilang waktu ditangkap itu ya. Saya justru ditangkap karena postingan-postingan media sosial. Jadi ditangkap waktu aksi, tapi tuduhannya bukan karena aksi demonstrasinya, tuduhannya justru
postingan media sosial saya seperti itu. Jadi undang-undang ITE. Itu sejauh Seperti itu. apa, Kak? Sampai menginap di kantor polisi atau ada tuntutan secara Nginapnya di kantor aja, tapi tidak sampai ditangkap. Ya, saat itu ada lembaga yang advokasi, Kak? ya ada. Dari apa? Ada koalisi pengacara HAM Papua dari LBH Papua, kemudian PAHAM Papua. Itu lembaga-lembaga hukum yang menemani kami, biasanya menemani kami untuk aktivis-aktivis ya. Jadi tapi karir saya sebagai akademisi mungkin banyak membantu saya juga gitu ketika. Kalau akses bacaan bagaimana, Kak? Kalau di kota-kota lain kan seorang sastrawan itu dimanjakan atau ya setidaknya dia punya akses yang bebas terhadap buku misalkan atau jurnal-jurnal yang bisa diakses di internet. Kalau di Papua bagaimana? Itu agak susah. Jadi Anda mendapat bacaan itu? Ya kebetulan karena saya memang hobinya baca. Jadi saya berusaha sendiri dan banyak teman-teman sebenarnya yang publikasi tentang Papua kan banyak dikirim ke saya juga. Tapi kalau akses contoh saja ya, Uncen Universitas Cendrawasih itu ada di Papua, tapi terbitan-terbitan ilmiah mereka itu susah untuk diakses gitu. Jadi mungkin itu hanya untuk kepangkatan akademis, mungkin tidak untuk konsumsi umum ya. Saya justru dapat artikel-artikel seperti itu justru dari jurnal-jurnal internasional, teman-teman yang ngirim ke saya seperti itu. Jadi dikirimi. Tapi kalau gitu. untuk akses, untuk misalkan di internet mencari sendiri jurnal-jurnal internasional itu bisa, Kak? Agak susah untuk saya. Mungkin karena kampus kami ini kampus yang masih ini ya, jadi belum punya akses untuk ke jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi kampus STT Walter Pos ya. Ini masih kampus kecil lah, kampus teologi kan. Jadi kami dalam proses ke arah sana, mulai ada penelitian dosen dan sebagainya. Tapi akses untuk jurnal ilmiah masih agak kurang. Kalau forum-forum sastra, komunitas-komunitas sastra, nah ini persoalannya di Papua, kami punya budaya lisan, bukan budaya tulisan. Jadi untuk komunitas menulis itu baru mulai akhir-akhir ini. Saya tidak banyak karya sastra yang muncul ya. Baru akhir-akhir ini ada banyak komunitas. Ada komunitas sastra Kosapa. Kosapa itu komunitas sastra Papua. Nah, saya ada nyumbang 2 cerpen saya juga masuk di situ. Cerpen-cerpen saya yaitu artikel lepas lah. Tapi saya lebih fokus kepada realitas sosial. Jadi ketimpangan yang saya lihat, saya mau protesnya buat dalam bentuk cerita saja begitu. Jadi orang sambil menikmati cerita tapi juga bisa dapat pesannya begitu. Jadi saya lebih memilih begitu. Karena terakhir saya posting ya di media sosial, di Facebook saya misalnya, situasi marginalisasi secara ekonomi yang dialami oleh perempuan Papua. Itu saya buat dalam bentuk cerita, dan ketika saya posting di Facebook itu banyak dibagi, di-share oleh banyak orang dan banyak komentar yang masuk gitu. Terima kasih sudah. Jadi ternyata lebih masuk, orang suka baca cerita. Mau orang anak kecil maupun orang dewasa semuanya suka cerita. Kenapa tidak saya kemas? Saya mau protes sosial kenapa saya tidak kemas dia dalam bentuk cerita? Dan itu saya. Jadi saya menulis cerpen, saya posting itu sebenarnya cuma mau lihat tanggapan nih. Orang tertarik tidak? Bagaimana mereka punya respon ketika saya menulis ini? Ketika saya lihat banyak orang-orang yang tidak berteman dengan saya pun sharing sampai ini, akhirnya saya bilang, oh berarti ini mereka bisa
saya sentuh mereka lewat sastra, lebih masuk karena mereka bisa sambil duduk santai dimanapun mereka ada, mereka bisa duduk menikmati cerita, tapi mereka dapat pesan yang saya mau sampaikan. Sejauh Seperti ini, itu. apakah Anda pernah semacam melakukan riset kecil-kecilan begitu tuh soal bagaimana dampak dari karya sastra Anda mempengaruhi orang di sekitar Anda? Kalau itu saya belum lakukan. Tapi dari respon yang, jadi banyak juga yang baca, mereka inbox saya. Aduh, terima kasih sudah mewakili. Ada yang bisa menginternalisasi berefleksi. Aduh, itu cerita seperti yang saya alami, seperti begitu. Jadi ada keterkaitan. Jadi banyak yang kasih respon tuh seperti itu. Dan saya lihat oke, kalau begitu saya ketika seperti tadi saya bilang, ketika ruang-ruang ini ditutup, kita cari cara yang, dan seperti ada satu kata dari Pramudia Anantatur yang benar-benar selalu saya pakai dimanapun saya, apalagi berhubungan dengan karya saya. Ini sebenarnya kata yang saya tulis juga dalam bakal novel saya, tapi belum dipublish. Kata dari Pramudia bahwa jika usiamu tidak sepanjang usia bumi, sambunglah dengan tulisan. Itu kata-kata yang sangat menginspirasi. Oh ya, mungkin saya akan suatu saat kalau usia saya tidak panjang, setidaknya ada karya-karya saya yang masih bisa memberikan pesan-pesan itu kepada orang, seperti itu. Kak Esther, ini kan masa kecil Anda kan di Makassar ya Kak ya, kemudian kuliah di Jawa dan punya akses pendidikan yang bagus. Kenapa Anda memilih kembali ke Papua padahal Anda juga punya kesempatan memilih, misalkan Anda tinggal di luar dengan kemampuan Anda, dengan kapasitas intelektual Anda, apa yang membuat Anda kemudian mau kembali ke Papua dengan situasi keamanan tentu saja seperti ini ya Kak Esther? Ya, saya orang Papua dan saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dapat akses ini, kan saya tidak mungkin simpan itu sendiri. Saya harus berbagi dengan masyarakat saya. Saya hampir 13 tahun terlibat, sampai sekarang saya masih terlibat dalam dunia pendidikan karena persoalan yang saya hadapi di Papua itu kompleks sekali. Ada banyak hal yang, ada persoalan gender, ada persoalan masyarakat perampasan lahan, ada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Ini berlapis-lapis dan dimensinya. Perempuan menjadi pihak yang paling benar. Jadi kekerasan secara struktural, kekerasan kultural, kemudian ada banyak persoalan ini. Jadi saya memilih, karena saya guru, saya memilih untuk bagaimana apa yang saya lihat itu saya transfer kepada anak didik saya. Ini persoalan yang ada ini seperti ini, apa yang harus kamu lakukan. Tetapi tidak hanya berdiri di lembaga pendidikan, saya juga terjun secara aktif. Saya menghubungkan persoalan yang saya advokasi secara aktivis ini, saya hubungkan dengan dunia akademik. Ini persoalan saya bawa orang-orang yang di lapangan ini, saya bawa kasih ketemu dengan mahasiswa supaya mereka bisa berinteraksi. Saya menghubungkan mereka supaya mereka lebih peka, paham terhadap situasi. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Kak Esther, dalam setiap konflik ya, apalagi Papua ini kan operasi militer ya, perempuan dan anak-anak itu selalu di mana-mana ya, selalu menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan paling sengsara. Di Papua sendiri sejauh yang Anda tahu dan Anda pahami, apa antisipasi atau adakah kelompok-kelompok yang bisa memberikan advokasi dalam bentuk yang darurat begitu, kalau ada apa-apa langsung responnya langsung bagus, itu bagaimana? Ada? Ya, saya ambil satu kasus yang saya pernah lakukan ya. Tahun 2019 saya terlibat aktif dalam menjadi ketua tim relawan pengungsi Nduga Papua.
banyak persoalan yang kami hadapi pada saat saya jadi ketua tim relawan itu ya. Jadi tim relawannya ada di Wamena, tapi saya di luar Papua di Jayapura itu saya jadi pengurusnya salah satu. Nah, untuk persoalan ini imbas dari operasi militer yang sedang terjadi ya. Ada usaha-usaha untuk mensabotase. Jadi misalnya kelompok ini tim relawan ini kan mereka punya rekening ya. Ada rekening untuk kalau ada yang, jadi kami ketika buka pos itu untuk menerima bantuan, kami sosialisasi ke semua media sosial bahwa ini ada situasi seperti, kami update situasi tiap minggu ya. Berapa korbannya, perempuan dengan anak situasinya seperti apa, kami update. Kemudian ada bantuan masuk bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar, bantuan dana untuk pengungsi-pengungsi ya. Kami buat rekening dan kami pasti pasangnya di poster ya, kami buat poster begitu. Seminggu kemudian ada poster yang sama dengan nomor rekening yang sama, hanya mungkin 2 nomor terakhir yang berbeda yang keluar. Jadi membingungkan pihak yang dari teman-teman dari luar negeri yang mau membantu. Kemudian mereka, untungnya mereka konfirmasi dulu, kamu punya rekening ini yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Baru kami kasih tahu yang benar itu yang ini. Begitu. Jadi ada usaha untuk mensabotase rekening. Kemudian yang berikut ketika kami melakukan aksi-aksi di jalan raya ya, di Jayapura, di perempatan jalan misalnya lampu merah gitu ya, itu polisinya datang terus bilang, ini kenapa? Kalian bikin aksi apa? Ini sumbangan, ngumpul sumbangan ada apa? Diduga tidak ada masalah. Kamu bikin apa ini? Kayak begitu. Jadi ada penyangkalan dari aparat sendiri bahwa ada persoalan nih, ini persoalan kemanusiaan. Dan itu sering terjadi ya? Jadi sampai dengan sekarang ini sudah masuk 6 tahun, itu internally displaced person, IDP. Yang dimiliki Papua sebanyak 67.000 jiwa itu disangkal oleh pemerintah. Jadi mungkin akhir-akhir ini pemerintah mulai bantu, tetapi keberadaan mereka justru masalahnya tidak diselesaikan. Pengungsi masih ada di tempat wilayah lain. Jadi mereka keluar dari tanah adat mereka. Mereka kalau hidupnya di wilayah lain, ini wilayah adatnya orang lain begitu. Kalau misalnya masyarakat adat itu mengizinkan mereka untuk punya kebun, mereka bisa. Tapi kalau tidak ya memang tidak bisa kayak begitu. Nah ini mereka bergantung dari bantuan. Tetapi bantuan masih untuk awal-awal ketika masyarakat mulai keluar ngungsi, itu yang bantu mengorganisir bantuan justru gereja. Begitu. Pemerintah nanti belakangan ketika ada tekanan-tekanan, baru mungkin mereka mulai berpikir untuk bantu. Nah, tetapi wilayah-wilayah konflik yang saya sebutkan ini memang operasi militer sedang berlangsung di situ. Jadi kalau banyak publikasi itu akan menarik banyak perhatian ke wilayah ini. Ini ada apa nih kayak gitu. Jadi itu ada ketakutan pemerintah juga untuk menghilangkan itu ya. Jadi seperti itu situasi. Kalau menurut Anda, apa yang paling penting saat ini untuk perjuangan kebebasan sipil di Papua yang paling penting saat ini dilakukan? Apa? Saya kira ada hal-hal prinsip sekali sebenarnya. Perbedaan perspektif berpikir pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang tidak pernah sejalan. Saya mau ambil contoh. Kemarin saya ada bicara. Pada saat proses awal kami bergabung dengan Indonesia, itu perspektif itu kan belum pernah disatukan. Kami belum pernah duduk. Pemerintah menganggap status politik sudah selesai, sudah beres. Integrasi sudah terjadi, tetapi di kalangan orang Papua kami menganggap itu sebagai aneksasi. Pemerintah menganggap integrasi, kami orang Papua bilang aneksasi. Dua hal pokok ini tidak pernah didiskusikan, didialogkan, itu tidak pernah terjadi. Jadi sampai sekarang mau niat baik apapun dilakukan, kalau persoalan ini yang awal ini akarnya ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tidak pernah nyambung.
Itu sebabnya Anda lebih banyak berkampanye ke luar negeri ya, Kak Esther ya? Iya, ketika ada event-event saya dapat undangan, mungkin hal-hal itu, persoalan-persoalan, misalnya persoalan hukum, persoalan ketidakadilan yang terjadi di Papua. Dalam pengalaman kami selama ini, mendapat keadilan dalam sistem hukum Indonesia itu sesuatu yang jauh sekali untuk kami orang Papua. Kami berteriak protes saja bisa dianggap makar, bisa dijerat dengan undang-undang pasal-pasal makar. Demonstrasi biasa itu kami bisa dibui dengan pasal-pasal makar. Selalu pasal makar dipakai untuk merantai kebenaran-kebenaran yang coba kami bicarakan. Kemudian untuk saat ini persoalan Papua yang semakin diketahui oleh publik secara luas ya, di internasional, itu menyebabkan pemerintah semakin represif di Papua. Jadi pendekatan keamanan itu belum pernah berubah. Dari tahun 1960-an sampai dengan sekarang, kami masih mengalami operasi militer. Jadi statusnya berubah-berubah, tapi tidak, pendekatannya tetap sama, pendekatan keamanan. Bertahun, ini sudah hampir 61 tahun. Jadi bicara kalau tidak hilang, bui, atau ya dijerat dengan pasal-pasal yang seperti itu. Pengalaman apa yang menurut Anda ini pengalaman terburuk dalam hidup Anda ya, yang berhubungan dengan aktivisme Anda di Papua sebagai aktivis maupun sebagai sastrawan? Kalau untuk sastra, mungkin karya-karya saya baru ini ya. Saya punya cerpen belum publikasi, novel juga mungkin belum. Suatu saat mungkin kalau novel di Bredel, tapi sebagai seseorang penulis yang saya pasti akan melakukan protes saya, tapi lewat kata-kata. Saya akan saya sudah memilih sastra, saya akan tergantung lah. Kalau mereka merasa itu pedis, kemudian itu harus di Bredel dan sebagainya, itu urusan nanti lah. Menurut Anda, sejauh apa karya sastra bisa mempengaruhi kesadaran orang? Oh bisa, kuat. Sastra kuat untuk mempengaruhi, karena itu juga yang Anda alami ya Kak ya. Anda punya kesadaran politik kemudian karena membaca-baca. Itu karena saya membaca karya-karya sastra, dan itu bagi saya sastra punya kekuatan. Siapa pengarang yang paling mempengaruhi kesadaran Anda? Alan Paton. Kemudian kalau yang di Pramudia. Di Indonesia saya paling suka Pramudia. Tulisannya Pramudia. Kemudian saya lupa 1948 itu novelnya siapa ya? Penulis Anton Chekhov atau jadi ini karya-karya sastra luar. George Orwell ya, Animal Farm, yes. Ada banyak penulis-penulis asing yang di sana mempengaruhi saya. Anda ini juga Kak Esther punya komunitas sastra juga di Papua saat ini? Jadi itu masalahnya di situ. Di Papua tuh, kami di Papua mungkin karena kami punya budaya lisan, jadi tidak banyak. Mungkin sekarang generasi muda sudah mulai ada kelompok-kelompok baca buku, komunitas-komunitas baca, lapak-lapak baca gitu ya. Minat baca kami tuh kurang. Saya kebetulan karena waktu kecil bapak saya tuh suka membaca, jadi selesai beliau baca buku di-offer ke saya. Jadi saya jadi teman diskusinya bapak waktu kecil, keterusan sampai besar. Jadi sampai sekarang itu hanya karena saya memang terlatih dari kecil biasa baca, senang baca saja begitu. Jadi ini juga jadi persoalan tapi saya kira itu bukan hal yang di Papua saja. Saya kira di Indonesia mungkin juga begitu ya. Kalau di Papua mungkin karena aksesnya kurang, sehingga akan lebih berat. Misalkan untuk menumbuhkan minat baca, atau karena memang akses bacaannya kurang. Novelis perempuan Papua baru
Aprila Wayar. Nanti besok kalau saya bisa menyelesaikan mungkin, jadi kita masih bisa hitung mengejar ya, masih penulis pertama, penyair pertama kayak gitu. Jadi sastra itu hal yang baru untuk kami di Papua. Kami punya sastra tapi sastranya lisan. Dan itu tidak pernah terdokumentasi ya. Seperti itu. Saya akan membacakan salah satu karya Kak Esther ya. Judulnya ini saya suka sekali. Kebetulan ini di pertama ini nyanyian sunyi ya. Tulis saja prahara dan lirik tambang lukamu. Tembang dukamu di lembaran kertas bisu. Jika suaramu hanya menghantam tembok tuli, menggesek hati yang membatu karena ketamakan, tikam dan hujamkan belati, robek nuraninya dengan penamu. Bagi dukamu dengan untayan kata, karena kata adalah senjata terakhirmu. Sentani 18 November 2018. Saya suka sekali pas ini ya, puisi pertama yang ditampilkan di buku ini. Ya, terima kasih. Jadi buku puisi ini, semua puisi dalam sini itu peristiwa-peristiwa momentum apa yang terjadi di Papua yang sangat mempengaruhi saya secara emosional. Itu saya selalu berakhir dengan saya buat puisi. Jadi semua puisi yang ada dalam sini itu mewakili setiap kejadian yang terjadi di Papua. Seperti itu. Kalau penyair idolanya Kak Esther siapa Kak? Penyair idola yang di Indonesia? Ya. Jokpin, saya suka. Iya. Ya. Kemudian ada satu, saya berteman dengan ada satu penyair, tapi saya tidak tahu dia punya karya. Saya tidak pernah baca di buku, tapi saya ikuti di media sosial. Raihan namanya. Nah itu saya suka itu tulisannya. Kemudian siapa ini? Wiji Tukul. Ya. Baca juga puisi-puisi. Saya suka sekali. Kalau di sana buku-buku gampang didapat Kak. Kalau untuk buku-buku lama gitu yang seperti kalau Pramudia kan buku-buku lama ya, itu banyak di Papua. Sekarang sudah banyak diproduksi kan, dicetak ulang. Ya. Saya itu suka berburu buku tuh di luak-luak buku di Jakarta apa di Bandung gitu. Jadi saya punya koleksi cukup banyak, koleksi buku, perpustakaan pribadi. Tapi ada kelompok-kelompok ini seperti para buku di Papua. Itu satu kelompok komunitas yang Kak Asrida, dia salah satu juga yang diundang sini. Mereka buat itu. Mereka bisa seperti taman baca anak-anak Papua tapi di Jayapura. Anak Papua bisa datang baca di situ. Bisa pinjam bukunya. Jadi banyak anak-anak muda yang suka datang membaca di situ. Mereka juga menjual buku-buku yang tidak dijual di Gramedia, mereka jual juga di situ. Jadi kami adalah alternatif untuk dapat buku-buku kritis seperti itu. Tapi kalau untuk kayak pemesanan buku misalkan dari luar Papua itu saya biasa lakukan lewat Shopee. Iya, bisa ya. Secara online. Pilihannya itu. Karena buku-buku seperti begitu untuk kami agak susah untuk didapat, kecuali kami keluar kota dan beli sendiri kota. Ya. Seperti itu. Ada yang ingin Anda sampaikan untuk pemirsa Bolo mengenai kesusastraan di Papua atau apa yang ingin Anda sampaikan untuk menggugah anak muda punya kesadaran terhadap situasi di Papua tentunya ya. Baik, mungkin untuk semua ya, pesan saya terakhir, kami persoalan-persoalan yang ada di Papua mungkin kita tidak banyak jadi ada pembatasan juga untuk informasi yang kami bagi ke media sosial di Indonesia seperti itu. Tapi saya kira ketika ada karya-karya sastra begini, ini juga kadang-kadang kami terbitkannya terbatas ya. Tapi kalau ada ruang seperti begini dibuka, saya kira kita bisa berbagi persoalan yang ada, hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan secara umum. Ada teman-teman bisa melihat bisa membaca, mengikuti dari karya-karya sastra yang dihasilkan gitu. Dan kami juga sedang
ini merupakan pergumulan kami sastra di Papua ya, bahwa sekarang baru mulai terbangun minat-minat untuk mulai menulis. Itu hal yang baru bagi kami, sehingga kalau ada ruang-ruang seperti begini dibuka, kami bisa lebih banyak teman-teman dari Papua dilibatkan supaya kami bisa memakai ruang-ruang begini untuk berbagi tulisan. Mungkin agak susah karena semua pengalaman karya sastra yang dihasilkan di Papua, entah itu puisi, entah itu novel, itu semua menceritakan realitas Papua. Jadi memang itu untuk mencari penerbit dan sebagainya itu agak susah seperti itu. Jadi kami butuh penerbit-penerbit juga mungkin turun supaya bisa buka ruang, supaya kami bisa mengakses, kami bisa mengirimkan tulisan dan itu bisa dibaca seperti itu. Tapi ke depan saya berharap supaya komunitas di Makassar, juga di kami di Papua, pendidikan kritis itu penting sekali. Ruang-ruang seperti ini kita bisa buka, kita bisa melakukan kegiatan bersama lah untuk ada ruang-ruang berbagi supaya kita bisa saling mendorong penulis-penulis baru yang mungkin mendapat ruang untuk berbagi, dan itu semakin membuat mereka lebih percaya diri untuk mengangkat narasi-narasi yang ada begitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Kak Esther atas kesempatannya kali ini, dan teman-teman Bolo, demikian perbincangan saya dengan Esther Halu, seorang sastrawan dari Papua. Semoga bermanfaat dan nanti mungkin ada informasi bagaimana bisa mendapatkan buku Kak Esther ini. Terima kasih. Selamat siang. Oke, aman. Makasih ya Kak ya.